Kita di B4 sejak tahun 2026 itu dilaksanakan di ADN 2 dan di BP4 kantornya menyewa, tapi mulai Januari kemarin kita pindahkan ke sini. Ini adalah kantor tetap Elkam Kota Pariaman dan BP4. Makanya kami terima kasih banyak kehadiran Bapak dan Ibu di sini, dan kita sebenarnya berharap bukan hanya pranikah ini saja hadir di sini, tapi setelah menikah nanti datang juga lah ke BP4 ini dalam rangka diskusi kalau ada permasalahan dan sebagainya, daripada Bapak dan Ibu datang ke pengadilan atau curhat di Facebook. Lebih baik ke BP4 curhatnya, karena kita datangkan nanti tim ahli persoalan kesehatan, nanti dinas kesehatan yang kita buat ruangan mediasi, ada satu ruang di bawah. Kita tahu itu dekat ini menurut yang ambil kan itu lapor ke polisi. Akhirnya salah seorang masuk penjara, yang pergi siapa kan? Nah, sebelum itu BP4 tempatnya ada. Kita datang dari kepolisian di sini. Baik, dengan saya materi saya adalah pembinaan keluarga dalam perspektif adat dan budaya. Perkenalan singkat, saya sampaikan nama sudah. Saya sehari sebagai dosen di STIA Medan Pariaman, di Elkam sebagai sekretaris, di BP4 ini sebagai kepala sekolah calon pengantin. Jadi kegiatan ini kepala sekolahnya saya diperintahkan untuk mengendal kegiatan-kegiatan ini. Itu bidang pembinaan calon-calon pengantin. Ketuanya adalah ngurusi BP4 ini, istri dari wali kota selaku ketua PKK. Kalau ada yang kader PKK, ini adalah merupakan kegiatan keempat di PKK, yaitu ketahanan keluarga. Baik, kami di Elkam sudah mengikuti kegiatan-kegiatan untuk melakukan pembinaan kepada calon-calon pengantin. Terakhir kemarin di Kabupaten Kemenak, FGD tentang penasihat perkawinan dengan melibatkan masjid. Jadi besok ke depan lagi pada tahu BP4 ini pindahkan dari masjid ke masjid. Itu program yang sedang dibuat oleh Kabupaten Kemenak. Baik, ini hari ini saya mengajak kita semua untuk membuat fondasi. Kita kan akan dulu ya, insya Allah akan ijab kabul. Tapi baru semua akan. Karena semua akan, makanya hari ini mulai kita berpikir bahwa berkeluarga itu ibarat kita akan mengarungi laut yang luas. Yang kita tidak tahu di tengah laut itu ada apa. Coba siapa yang bisa memberikan semacam pendapat apa yang akan dihadapi nanti setelah menikah? Kesenangan. Tantangan belum tahu juga. Kesenangan belum tahu juga. Oh enggak Pak, kami suatu pacaran telah 7 tahun, chatting kami 8 segala macam. Itu sebelum nikah. Tapi setelah nikah kita akan menemukan realita dalam kehidupan kita. Apa realitanya? Yaitu kehidupan yang baru. Hari ini sendiri-sendiri semua. Walaupun sering berdua, tapi paling lama sampai jam 10 malam, ya kan? Tapi kalau sudah menikah, tidak ada batas jamnya lagi. Selalu berdua, akan muncullah kehidupan baru dalam hidup kita. Makanya renungkan, saya akan menikah, berarti saya akan mengarungi lautan luas. Yang di tengah laut itu kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Apakah cabiak menayung ke patah, tali sawah putih di tanah, obat basah ruang kapal, ya. Itu istilahnya. Tak tahu kita. Pernah tak? Pacarannya 8 tahun sejak dari PAUD sampai tamat kuliah, kan? Tapi nikah cuma 8 hari tidak lain. Ada. Berarti apa? Kalau dia pulang kan dia menyenangi dia, itu kan takdir. Pak, iya takdir. Tapi itu adalah sebuah realita yang kita temukan di lapangan. Makanya mulailah merenung bahwa lautan luas akan kita arungi. Kita tidak tahu apa yang akan ada di tengah laut itu. Apakah mesin kapal itu mati di tangan, pandai itu patah, atau nangkodo untuk lari.
Palampong nggak ada, si koci nggak ada, gapai-gapai suram itu ada gawe. Namun kita harus sadar diri, mulai hari ini jangan ditutup tali mato, jangan disumbek talimu. Belajarlah untuk mendengar, karena mendengar itu adalah belajar. Maka orang tua dulu mengajar, belajar dulu kalau ini jual, belajar dulu kalau lagi, ya inilah yang keempat. Banyak-banyak dengarkan apa pitua-pitua orang. Boleh nonton sinetron Indosiar itu, Ku Menangis, atau Suami Pengganti di ANTV kan? Untuk apa itu kita tonton? Apakah itu untuk kita contoh? Tidak. Tapi setidak-tidaknya itu adalah untuk pedoman bagi kita. Kenapa sinetron Ku Menangis itu ada? Kenapa sinetron Suami Pengganti itu ada? Kan sedih nggak? Saya sering nonton. Boleh nonton. Tapi jangan dibawakan dalam kehidupan kita. Saya sering nonton. Kita pelajari kenapa sampai itu terjadi. Makanya di sini lagi-lagi lah mendengar, banyak mendengar, karena mendengar itu adalah belajar. Istilah di adat kita panakiak kisau sirawi patuke batang dikabur saludang ambilkan dulu. Satitiak jadikan lawi, sakapa jadikan bunuh, alam kakambang dikabur. Satitiak itu artinya satitiak itu lawian. Sakapa satu kepal kita jadikan bunuh. Sakene nasihat orang ya, itu anggap itu besar. Karena ini adalah demi berumah tangga kita. Karena kita berumah tangga bukan untuk 1, 2, atau 3 hari kan? Siapa nama dia itu bukan? Pasti untuk selama-lamanya. Selagi hayat di kandung badan, sebelum roh berpisah dari jasad saya, pasangan saya ini. Camkan itu dari sekarang. Tapi kalau ada tukar tanya jalan itu duluan tanggung jawab tembak ya. Kalau serta sebelum Pak itu bulan kedua dimulai sebelum ya dengan pasangan yang berbeda kan, jangan. Dan itu orang-orang. Makanya saludang ambilkan dulu, artinya alam tak gampang jadikan dulu. Atau waktu kawan, usia pernikahan itu cuma singkat. Perlukah itu dicontoh? Tidak. Tapi belajar perlu, bukan belajar berpisah ya. Tapi belajar kenapa mereka berpisah. Apakah gara-gara sama mentah musuh, atau gara-gara minum banyak rupiah sangat sok, kan bisa aja. Karena manusia ini kan anu pandai memasak, oleh hanya tidak pernah kilo. Air aja dia gue kan, hanya tidak pernah kilo. Sementara laki-laki, awak besok makan lama-lama enggak? Itu aja diminum kata daging, loh, ada daging sangat sok, kita makan sok. Lagi kan, apa suai kita lagi. Nah, itu juga boleh minum kan. Banyak minum, apa minum, ada mesin dalam itu kan baik. Itu satu contoh yang kecil, tapi besarnya ada contoh. Sekarang kita mulai dari awal. Pastikan hari ini kita hadir menikah bukan gara-gara tertangkap di Satpol PP. Atau gara-gara tertangkap anak. Gara-gara tertangkap di Satpol PP. Baju wasted. Tapi yang jelas, iyo. Laki-laki yang baik akan dapat perempuan. Masih wasted. Perempuan yang baik itu mendapat laki-laki yang baik. Berarti yang hadir di sini adalah perempuan yang baik dan laki-laki yang baik. Karena caranya baik-baik. Di adat kita, proses mencari pasangan itu dua. Menyalakan mata juga resep. Ayah kecil menyalakan mata. Ayah rindu ada laki-laki, ayah rindu ada manusia. Itu mencari orang. Siang yang cocok ke jodoh anaknya. Dulu tapi sekarang waktu dulu jangan nonton. Saya ada cocok beda kan. Jadi di pasar sama macam. Jadi mungkin belakang program, belakang bioskop. Tapi secara adat dan budaya, ada namanya menyalakan mata, ada namanya manusia. Menyalakan mata nggak nampak orang. Keluarga awak. Setelah itu diresek, anak diresek bukan dia wawa ya. Kalau lagi dia cepat itu diresek dulu. Bukan itu meresek itu. Apakah dia sudah bertunangan atau belum? Apakah umurnya sudah cukup atau belum? Apakah tidak dalam jaminan hutang? Karena ketiga ini juga mempertunangkan orang dalam pertunangan. Saya mau bertunang orang. Oh, ayo, dia lah. Sudah kita itu diberi dia kan, boleh kan?
Makanya dalam adat disuruhnya meresek dulu. Meresek sambil gawang kasar dulu resek. Ini anak sia. Karajono lima tinggal lima. Setelah itu selesai, pinang meminang kan diolah. Iya. Datang keluarga perempuan kan keluarga laki-laki. Kalau dalam adat awak di Minangkabau kan perempuan datang ke laki-laki. Boleh juga laki-laki datang ke perempuan, tapi kebiasaan kita keluarga perempuan datang ke keluarga laki-laki. Karena perempuan itu ibarat gading-gadang, diibaratkan sebuah kacang atau gelaba daun tujuh helai. Patut kan dicari jujuran itu perempuan. Makanya perempuan kebaman orang manusia mendatangi rumah laki-laki. Karena perempuan itu dicarikan dan awak laki-laki dicari. Walaupun awak cari seseorang, tapi yang proses adat kan tetap kita lalui. Iya kan? Proses itu kita lalui. Maaf, ada tak yang di luar Minangkabau sini? Dari Jawa, dari bisa bahasa Minang, dari bisa berulang kan? Sebab materi adat dan budaya ini bahasa Solo juga jempol ya. Kalau bahasa Indonesia Raya aja nggak tersampaikan kesan adat. Pinang meminang, makanya di Minangkabau itu namanya pinang meminang. Boleh laki-laki datang ke perempuan, boleh perempuan datang ke laki. Tergantung kebiasaan awak baah. Setelah terjadi pinang meminang, berarti bakal dosa. Itu bukan cincin dulu, pakai cincin dosa. Nah, itu proses dari pinang meminang. Disaksikan tak kurang banyak nanti pinang itu. Minyak mama menyaksikan kan seluruh kerabat awak mabuk kure yang tunggang. Ya kan? Itu apa? Menandakan kita melakukan proses yang baik-baik. Setelah kami mengandung barangnya, kami barangnya kan? Di dalam barangnya itu terjadi proses mulai dari pernikahan, ijab kabul, penyerahan mahar dan sebagainya. Kemudian setelah barangnya itu hasil dari perkawinan akan terjadi sistem kekerabatan baru. Yang manusia dapat ibu baru. Atau namanya pemimpin, dapat adik baru, adik suami yang namanya ipar. Kalau istri, dek suami istri, dek adik suami, apa namanya? Pembayan. Itu jangan pembayan. Terbentuk sistem kekerabatan baru. Istilahnya namanya amfibi, anak, famili, minantu, bisan. Kalau padusi di rumah, di keluarga laki-laki yang namanya minantu. Laki-laki di rumah keluarga padusi namanya peminantu. Terbentuk sistem kekerabatan dari proses yang sah. Atau kawan bapaknya dah sah terbentuk di kerabatan baru itu doa elok. Lain di usia di keluarga yang kan, elok doa kita dibawa di keluarga. Ini terbentuk tanggul kalau itu pernikahan. Setuju itu sana aja berarti kawan elok. Tapi kalau tidak elok doa langsung dibuang sebanyak ada. Ada yang dari itu itu baru kita tangan. Nah itu kan ada banyak kasus. Kita sampaikan saja kasus yang kita sampaikan ini bukan sebagai contoh, tapi adalah untuk mengatasi jangan anak-anak awak seperti itu. Kelas 2 baru SMP, tak angkok pernikahan. Kenapa harus dinikahkan? Barang itu dari diawali hasil visum. Tapi bersyukurlah kita yang hadir di BP4 ini melalui proses dalam sistem terbentuk dari keluarga. Apakah mereka yang berdua tadi tidak proses? Iya, tapi proses pakai tulis surat itu kan. Kalau kita kan proses orang banyak, takeo ayam kan, jom pisang-pisang, bawa raga-raga, ayam goreng, kue bulu kan, laris kue di medan, kamar pulang mentandur. Itu bukti proses yang baik. Setelah itu adalah kita di sini di BP4 ini. Kan ada nombor lari juga. Sudah tukang tanduk, tukang cincin itu juga lari jadi kamu di situ daerah. Lah jangan menjawab di rumah kan. Kemudian setelah terjadi pernikahan, ini juga bawakan ke diri kita. Pernikahan itu menyatukan dua karakter yang berbeda. Di pernikahan itu menyatukan dua karakter yang berbeda. Apa? Latar belakang keluarga, adat, budaya, suku, ekonomi, pendidikan, tinggi badan, umur, segala macam disatukan oleh pernikahan.
Di saat nanti orang tua kita perempuan mengucapkan saya nikahkan engkau dan seterusnya, dijawab dari laki-laki saya terima nikah dan seterusnya, maka bersatulah dua karakter yang berbeda. Dan pertanyaan, apakah hari ini kita sudah memahami bahwa karakter kita itu akan disatukan yang berbeda? Tidak Pak, karakter kami sama, ini dan itu. Tapi setelah ijab kabul, setelah menikah, setelah baralek, setelah sarumah, setelah sakamar, setelah saranjak, dan setelah seterusnya masuk karakter masing-masing. Dan ingat apa yang kami sampaikan ini. Takajui awak beko dengan karakter yang berbeda di luar tanah buga selama kau. Ingat, saudara sudah dinikahkan. Artinya karakter itu sudah disatukan. Jangan perbedaan karakter itu dijadikan kita itu berpisah. Kalau hanya alasan karakter tidak cocok dari sekarang sebelum nikah. Ini kan lah nikah, lah sarumah, lah sakamar, kan, lah saraja, dan itu 3 hari karakter tidak cocok. Artinya bukan cerai. Kalau ingin mengatakan tidak cocok sekarang, sebelum ijab kabul. Sebab kenapa? Kalau lah nikah, lah sarumah, lah sakamar, lah saraja, tidak ada lagi alasan kita bertentangan, kita awak bacaka, awak bagal umek karena alasan perbedaan karakter. Sebab kenapa? Pernikahan itu menyatukan karakter yang berbeda. Ayah belajarnya berbeda di Hindu, Hindu berbeda, keluarga berbeda, suku berbeda. Susah nak menyatukannya. Ada kalanya susah, ada juga tidak. Tapi kita bayangkan yang susahnya dulu. Kalau ada susah menyatukan, kita ingat bahwa kita menikah menyatukan dua karakter. Tinggi badan disatukan dengan menikah. Ada yang suami pendek, laki tinggi, istri tinggi. Ada sebaliknya, ada sama tinggi. Ada sama-sama 92 bareng kan? Ada sama bareng-bareng 81. Disatukan oleh pernikahan. Nah, hari ini mulai berpikir bahwa apabila terjadi perbedaan perilaku, perbedaan paham, perbedaan cara mengecek pasabuk dewa nanti setelah menikah, itulah pernikahan. Karena kita disatukan. Tidak ada pernah sama orang. Kalau sama mungkin di WA, kita sama. Ini di WA mungkin kan? Karena sebelum menikah. Sebab kalau sebelum menikah di WA itu mesranya kita ampun kan, muah-muahnya banyak yang besar lah WA kan. Sayangnya itu tidak S lagi itu C, ya tak? Tidak NG lagi NK kan sayang kan. Itu terakhir muah kan. Lagi sedikit oke itu sebelum nikah. Apakah setelah nikah ada nanti? Dan lihat itu karakter. Kemarin ada 2 orang datang ke sini diskusi. Suaminya hobi memancing. Itu bertanya, sebelum nikah hobi tak memancing? Hobi ya. Tidak ada perbedaan sama hobi. Jelas kan? Kecuali setelah menikah, sebelum menikah tidak ada hobi kan? Tapi setelah menikah kita hobi ya. Itu kan yang persoalan. Selagi tidak mengganggu kehidupan rumah tangga, menyatukan 2 karakter yang berbeda. Karakter itu banyak. Ini harus kita pahami. Bukan usia tapi kedewasaan. Kan ada rumus mencari usia perkawinan tak? Menikahkan diri dulu orang kan. Tidak jaminan. Apa usia yang sepadan? Laki-laki 30-an, manusia 25, ya kan? Atau 21. Itu KCE kan? Banyak orang perbedaan usianya jauh. Ada 70 aja sama lain kan? Piramid tektok kan? Bahkan ada sebaliknya. Perempuan lebih tua daripada suami. Tapi yang jelas di sini bukan usia, adalah kedewasaan. Bukan gelar, tapi ada ilmunya. Untuk apa dapat suami itu S2, S3, sudah doktor, tapi tidak ada ilmu sekali Allah itu memimpin istrinya. Dibawa istri ke pasar, indah bayi jilbabnya, dibawa aja. Padahal perempuan istri kita dibawa ke luar rumah, tidak berhijab. Yo, kamanan kau sesuai tiga orang. Awak cie, ayah gue cie, saudara laki-laki cie. Sumbernya dari mana? Dari awak.
Baru ngomong, apa penyebabnya itu? Bangkit tinggi, gelar tinggi, tapi ilmu tak ada. Ilmu nama, ilmu agama. Kemudian bukan jabatan, tapi kepemimpinan. Ada tak yang lurah, camat, bupati atau wali kota? Tak pernah ada manusia itu. Tak pernah ada apa? Kepemimpinan. Dan sebaliknya, bagi kami laki-laki itu tak pernah dulu kami dapat istri lurah, dapat istri jadi camat, punya jabatan tinggi, tapi dia tak mampu dalam kepemimpinan dalam rumah tangga. Kemudian bukan harta tapi tanggung jawabnya. Untuk apa saudara mempunyai suami kaya raya? Kalau dia pegawai jabatannya tinggi, TPP-nya 4 juta, gaji pokoknya 5 juta, dia sudah S3 doktor, tapi tidak bertanggung jawab. Dan untuk apa pula kami laki-laki ini punya istri, penghasilannya besar, tapi tidak ada tanggung jawabnya di suami. Kami itu menggosok seorang, kami itu menyesah seorang kan, ini orangnya sibuk karir. Kemudian bukan wajah tapi kepribadian. Bagi kita laki-laki mendapat istri cantik itu adalah berkah. Tapi kok pada cantiknya dengan jawab? Hampir kita jawab ya. Tidak ada segala kepribadian. Makan dah aja, tidak ada sini di tapi masuk bidang saya udah aja. Kalau mulai tu bagi, udah ambil mulai berukas lagi. Nah coba, awak fikir kilo ke semua apa ni dia? Hah? Ayo cari dulu, kau aman kan? Itu bagaimana? Mereka apa cari tu dia? Ya masa awak dapat istri cantik, lemah lembut, mulai, tapi bila awak pulang, anduannya sudah bukan gitu. Anduan tu umur lah 90-an, gigi tidak cik dan bawahnya. Awak nikah binyo, tapi awak pulang anduannya sudah bukan itu. Binyo mana? Menonton menangis tadi jam 5. Apa mau tahu menangis itu kalau kami dia cakap menonton. Apa dia sendiri kan cakap menonton itu. Sebab untuk dari menonton itu dengan baik kalau dari cerituan. Bukan penghasilan, tapi adalah kemampuan untuk menafkahi. Apa dengan apa? Penghasilan istri besar, penghasilan suami besar, tapi tidak mampu untuk saling menafkahi. Simpili kaya kaya menafkahi kali itu. Pada istilah Allah simpili kaya pun kaya menafkahi itu. Irawan. Piting itu Allah dalam dompet itu dikabin itu kajai. Sudah dikajai dibungkusin sesuai. Besok iya. Sudah biasa di sebelah kanan, Besok iya balik. kakak di sebelah belakang, Iya lah kembali. hari hari terus kita tidak bukan itu. Kalau kamar dia dia di Apa? komen lamu kan, anak kedua kita boleh boleh kan. Apa tinggal ni? Jadi bukan Sertifikat penghasilan, BPMP. tapi adalah kemampuan untuk menafkahi. Sertifikat BPMP. Kemampuan Foto. untuk menafkahi. Ada ni. Kalau suami awak mampu Cik Lema. menafkahi sekian, itulah rezeki kita. Apa? Tapi dia tu ada lagi bawa mereka pulang kan ke siapa pun dia bukan mampu Coba kan. dia jangan pulang. Listrik gila-gila aja pada Dia sini. jangan pulang. Makanya nanti suaminya mana? Hah? Bawa nanti Dia bisa dengan balik P. lado untuk lado. Bawa kentang. Bisa boleh. Apa dia boleh. P dia tengah P no. Barang lado 1 kilo. Plus Dalam 1 P, kilo ini kan. Walaupun orang Bengkulu tak suka lado, Dia mungkin dalam P. suka lado kan. Hah? Ada sama lado Boleh ni boleh. kan. Kalau lado mana? Yang screening tu. Artinya apa? Sesekali paling giling ke pasar, ajak suami membeli lawak, membeli domba, supaya tahu coba barang yang mau dimakan itu. Nah, itu dia kira 50.000, 3 hari tadi sudah domba beli di petang. Kalau mungkin sama lah, ya jadi 50.000 suami istri awak, itu 3 hari sudah tuh, katanya dulu di petang nabi je. Masuk tu lupa makan kapal lawak cepat. Kapal lawak itu kan 60.000. Anu nak dua lagi kan? 3 hari sudah terjadi di petang nabi. Jadi besok kalau nak dua, anu nabi lagi tinggal aja sampai banding rumah tu ni. Jadi ada sisa-sisa lawak, sisa yang tinggal. Nah itu bukan seluruh, tapi ini adalah untuk mengingatkan kita
menafkahi istri itu memang sesuai dengan kemampuan kita. Dan ingat bagi istri ya, kalau itu mampu suami awaknya, jangan diumbar di Facebook. Bantu aja dan kayu orang itu pilih. Itu ini satu saja. Kira-kira siapa kasih uang ya? Ini ada tujuannya ke suaminya kan, tapi dia buat status di Facebook. Nah, ini pilih. Nah sudah itu di komentar ini kawan-kawannya. Di komentar terakhir kita sudah ada kan siapa itu suamiku je lah. Ini kok nampak lah model itu hati-hati aja bahan kan. Bagaimana secara adat dan budaya pembentukan kekerabatan secara sah dan diakui oleh masyarakat. Dalam adat dan budaya, kenapa itu pembentukan kekerabatan yang sah diakui oleh masyarakat? Mulai dari menyalankan waktu ya, sampai awak pulang. Kalau yang di luar Minang nggak tahu nih kan, mana mencapiang itu? Tahu mana mencapiang? Nggak, itu banyak orang sendiri. Sampai ke mana mencapiang melibatkan orang banyak. Iya kan? Itu buktinya diakui oleh masyarakat. Tapi kalau nikah tetangga seperti tadi itu ada mencapiang kan? Sebenarnya capiang itu batang kayu, batang pisang kan? Tapi kita tidak. Kita yang resmi itu diakui oleh masyarakat mulai dari Majalah Marto sampai malam capiang itu terlibat orang banyak. Karena ada orang capiang awalnya kan, bahwa rasa nikah kan, tapi karena adat dan budaya yang mengajarkan kita. Buktinya untuk melibatkan orang banyak itu menandakan bahwa kita adalah sah secara masyarakat, bukan malu-malu. Menyatukan antara status sosial dengan status sosial yang berbeda. Status sosial itu berbeda-beda. Disatukan oleh pernikahan. Kemudian dengan penyatu status sosial ini akan terbentuk kekerabatan baru atau sistem kekerabatan baru. Yang laki-laki hari ini alun-alun seorang Allah dalam satu gelar gelar nasab. Alun. Tahu gelar nasab? Iya. Sidi, Bagindo. Tapi yang di luar Minang, istri kurang bernyaman kan? Ngadu galang untuk Sobiwa. Nah, galangnya sultan ya. Itu nanti dipanggil dari apa? Yang dari apa? Dari Ibu Kelu tadi ya. Nanti bilangnya sultan itu. Kenapa sultan? Ini kami diangkat sudah rumuskan. Banyak yang lucu itu, bapak kurang luas sultan dan bagi aja asal Sidi deh. Kasih itu ke mahas. Ini tidak bisa diskon. Ini tidak bisa nanti harga CD gitu kan. Cara kalau CD itu kita kan. Besok obat bersatu CD Indonesia ya. Nggak soalnya bukan CD Pak. Tapi bukan itu ya. Yang setelah kita sepakati dengan untuk orang luar yang jadi orang Sumando di Pariaman itu diberi sultan. Itu artinya apa? Ketek banamu kadang-kadang. Waktu ketek nadanya kamu dia yang kedua. Gadang dia galah di nama, buktinya dicari lewat bini. Kau galah sultan. Di dalam kemudian yang dipanggil sultan dengan dia, kita bilang tidak. Sebab kalau gelar dipanggil, kalau tidak menyahut, tumbuh kada cie sari, CKI cie setahun. Coba yang mana? Tumbuh cie sari, CKI cie setahun. Itu soalnya maksudnya di rumah sendiri dengan kilo kan. Sultan itu apa? Aku kada cie kan kilo. Itu hanya sampiran untuk menyampaikan bahwa dihimbau tolong membunyi, dipanggil tolong datang, dijemput tolong datang. Istilah. Yang perlu perempuan pahami para calon-calon istri tiga posisi. Jangan kadang-kadang lewat di rumah, dan kami laki-laki itu kadang bentak-bentaknya pahami posisinya dalam adat dan budaya sebagai istri dari suami. Anda adalah istri dari suaminya. Istri tetangga lah, camkan. Kemudian sebagai ibu dari anak-anak, insya Allah nanti akan memberikan amanah punya anak. Awak ibu dari anak-anak, bukan predator anak. Tiok sabanta naik jauh dari BCA. Ayahnya tak boleh pulang anak-anak BCA. Ingat kita adalah ibu dari anak. Ibu itu apa? Kalau ibu jari apa? Jempol kan? Kalau lah ibu itu kalau jempol, berarti lah elok sebuah itu. Aku nak ulang galang anaknya
tahu. Laki ada terlebih pulang anaknya tidak disusu lagi. Tahu aja, tidak banyak pulang. Ayah tuh tahu yang urusan awal kan. Itu menandakan dia bukan ibu dari anak-anaknya, tapi dia adalah pembunuh anaknya. Sebagai kepala rumah tangga, bukan kepala keluarga. Kalau suami, kepala keluarga. Kalau suami, bapak dari anak. Kalau suami adalah suami dan istri. Kebalikannya saja. Apa beda kepala rumah tangga dengan kepala keluarga? Kepala rumah tangga mengurus urusan rumah tangga. Kalau kepala keluarga kita laki-laki, itu adalah mengepalai keluarga kita, termasuk rumah tangga yang tempat keluarga kita tinggal. Di adat Minangkabau, perempuan sebagai dikatakan sebagai buruh kandung karena keturunan ditarik dari ibu, matrilineal. Kalau dapat suami foto, suku anak apa? Hah? Menurut ibu. Menurut ibu, karena sistem matrilineal. Beda dengan Jawa, karena patrilineal. Kalau dia nasab, ayahnya Sidi, ibu dia anak apa? Sidi tau, dan kalau hukumnya dia Indo pak, anak Indonya lagi, berarti tak ada dua itu. Banyak Sidi tadi kan? Sidi ini sampai bukan apa ya, murah atau oke. Keturunan diambil dari garis ibu. Yang kedua, perempuan itu rumah tempat kediaman. Kenapa ada matrilineal? Perempuan itu tinggal bersama ibunya, laki-laki tinggal di rumah istri. Laki-laki tinggal di rumah istri. Artinya pulang ke rumah istri. Lalu bagaimana ibu bagi suami? Ibu tetap tanggung jawab suami. Tapi sebagai kepala keluarga, dia tinggal di rumah istri. Itu yang matrilineal. Rumah tempat kediaman yang dimaksud itu bagi kita mereka. Makanya nanti disabak punya rezeki kalau membangun rumah untuk siap. Coba saya yang jawab tadi, suami awak atau awak dua bangun rumah untuk siap? Untuk awak sendiri. Ibu ada laki-laki suami istri membangun rumah adalah untuk anaknya. Kenapa untuk anaknya? Kita buktikan. Orang kalau bicara dibuat rumahnya, tinggal karena dia punya anak. Itu buktinya. Payah-payah membangun rumah laki-laki digadai SK segala macam kan? Kalau apa bisa baju sana itu baju laki di badan itu kok. Nggak pernah orang Pariaman menuntut karena bicara dituntut atau begini nggak ada. Jadi di Jawa ya. Jawa kok. Ini sistemnya matrilineal. Beda. Tapi kalau di Pariaman tidak. Kalau sudah bercerai kata bahula lain. Bawa baju sana lain. Itu artinya rumah. Kemudian yang ketiga, sumber ekonomi ditambahkan untuk perempuan. Alasan perempuan adalah makhluk yang lemah, maka sawah ada untuk wanita. Awak punya pusako, karena pusako yang ada di mama itu untuk kemenangan yang perempuan. Dan kita suami bekerja dapat penghasilan juga untuk istri kita dan untuk orang tua kita. Keempat, menyimpan hasil ekonomi adalah perempuan. Bapak hasil ekonomi itu perempuan bisa menyimpan. Sebab kalau perempuan itu kalau laki di tangannya kan dua payah. Itu kadang-kadang orang laki-laki jadi lah. Tapi kepil satu yang dia susah kan dua dia jaya lah. Berarti pengalaman Pak boleh benar bukan pengalaman, tapi banyak boleh itu dalam 10 harus 9,5. Dia aja PT 100.000 kan. Disimpan itu dari mana tak ada tahu tak boleh. Ada kalau runcang itu runcang, Kalau tuan rumah itu kan boleh kayu runcang, kalau masukkan kami hai. Tapi ini tidak runcang, apa apa pasti dompet kan, apalagi dompet digital kan ada dulu ini kan, simpan di rekening kan. Tapi setidaknya ini mengingatkan kepada kita bahwa perempuan itu dia sangat bisa menjaga harta, dia penyimpan. Kemuliaan buruh kandung itu kodrat bagi perempuan dan yang harus kita akui kita sebagai laki-laki. Pertama mengandung. Atau tidak laki-laki mengandung tidak kan?
boleh. Mengandung tidak. Karena mengandung itu ada yang dikandung di dalamnya. Bukan janin kita, tapi anak. Nah, perempuan yang mengandung bagi kita laki-laki itu adalah penghormatan yang besar kita kepada perempuan. Sebab orang manusia mengandung angkotnya sama dengan sepatuan. Terus sepatuan. Iya. Cakung tahu. Butterfly. Sepatuan, angkotnya sama dengan sepatuan. Artinya apa? Antah jiwa tayang. Nasi masak kayu arangga. Anak lain yang mati. Makanya kalau istrinya mengandung, hamil tua, jangan awak laki-laki melalui lain. Unian dari awal mengandung saja, dari awal hamil saja, perempuan ini banyak yang akan jalan. Mana yang pidana ada? Kalau ada pidana, dia dipahami, kan? Karena saya pernah mengajar di pidana tentang sosial budaya kehamilan. Jadi orang hamil itu ada mengidam. Tahu mengidam? Kan lu pernah ya kan? Perempuan mengidam itu banyak. Aku yang busuk aja dari suaminya kau. Dia jauh ada busuk aja. Saya mengalami itu. Entah yang busuk atau tidak, dan itu kalau mau tak busuk, tapi busuk aja kecil. Yang sudah itu pernah dia hamil. Jangan awak berang loh sebagai istri, sebagai suami. Anak yang zode amor, kan bangun tu tidak tahu lagi kan? Yang zode amor kan mahal kan? Bau ini tidak lagi. Itu bawaan kehamilannya. Kalau jam 3 malam yang nanda bulan itu balian, sebab yang hamil itu istri kita. Yang ada dalam perutnya itu anak Allah. Makanya kita lagi-lagi harus ingat itu kodrat perempuan. Ibu manusia yang tangan di plastik, siapa yang tidak ingin hamil? Jangan lagi. Jadi kalau lu kena di tangan, pasangannya perlu kan buat efek jadi dan lain. Yang kedua, kodrat perempuan itu melahirkan. Itu ceritanya tadi. Kalau perempuan melahirkan itu antah juga atau tidak, maksudnya antah itu tidak kok antah kapanjang perempuan tidak. Anak lainnya dinikmati nasi masak kayu angkat itu. Makanya kalau istri kau melahirkan, awak ambil tua itu tujuan 809 dia jawab, oh awak kan bakal rajin Jawa, TNI Polri di sana Jawa itu apa boleh buat? Itu adalah takdir lain untuk kita. Kalau TNI Polri kan karena orang ini di sini pakai penugasan tidak ada PGT yaitu takdir ada persoalan, tapi itu sudah diambil. Mereka sudah berikrar. Tapi awak tidak mengambil kalau kata rasul di istri awak kontraksi ingin melahirkan, antarkan ke rumah bidan atau ke rumah sakit. Unian yang mana dia? Sama orang yang kau malaikat itu banyak yang dibacuai, karena awak itu bercanda-canda. Ada nggak cerita itu? Ada. Masih tak tahu orang lagi di sini lagi dia suami itu. Allah Allah jadi itu lah. Dan itu mana kan? Ini kayak suami dia ulah mahal kan. Tapi syukurlah. Untuk masalah satu ulah tetangga, bawa ya. Dan itu hanya sekedar slow saja, tapi ini mengingatkan kenapa kita harus menunggu persalinan istri kita? Karena orang melahirkan itu adalah kita tidak tahu apa yang akan dialami. Setelah anak lahir, karena kita dekat, setelah dibersihkan, diazankan oleh laki-laki, dikamarkan oleh perempuan. Timbul kasus misalnya, lahir operasi sesar, awak laki-laki kan bisa menunggu dong, anak prematur, dibawa ke ruangan inkubator, lakukan dikacau, tidak kamarkan. Saya mengalami itu di minggu saya. Anak saya perempuan prematur 6 bulan, bentuk dajjal bawah ya. Dari ruang operasi langsung ke inkubator, ada kacau dia kamarkan. Setelah seminggu baru bisa dipegang, kamarkan lagi. Itu membuktikan bahwa kita ayahnya. Dan suami bidan disuruh mengkamarkan udah ada dan tertolong kan. Lalu masuk naik mungkin kan, kalau suami bilang kan. Baja, tapi sebab ada karena sudah screening. Setelah itu menyusui. Kita laki-laki harus akui perempuan menyusui itu dia memang biak istilahnya. Itu memang biak. Makannya ada dua ya. Kenapa? Nutrisi yang ada di dirinya akan berbagi dengan anak. Makanya kalau suami yang siaga itu di saat kita pulang ke rumah kita tahu bahwa istri kita itu menyusui pasti kita bawa makanan. Jadi bagi perempuan yang manusia di sini
Malahnya nanti satu menyusui anak itu pulang suami orang yang ada. Nah suruh ada apa yang memang ada minta saya kepatuh. Sebab perempuan yang menyusui itu kan asupan makannya paling banyak kan. Kalau ini berapa maka dengan protein tadi atau permasa Indonesia macam ulangnya pada diri boleh. Pada istrinya menyusui. Atau istrinya berpasal hendak akan pulang betul balik sampai kunci dan lain tak kena tapi malah yang kemudian. Nah tapi hari ini tolong ingat bahwa perempuan menyusui itu berbeda dengan perempuan yang tidak menyusui. Kalau dia tidak menyusui dia bisa buat seorang, dia bisa bagi seorang. Tapi karena dia menyusui anak kita, apa salahnya setiap kita pulang, setiap kita memberikan asupan gizi untuk istri kita. Itu kodrat perempuan yang harus kita akui dan harus kita berbuat untuk perempuan itu karena istri kita. Bagi perempuan, kok malenggang langsung kain sah. Apa artinya? Ini dalam ajaran yang kan ada janji untuk nenek kok malenggang juga kain sah. Apa artinya itu? Banyak sah. Pandai mengisi baju. Dan ingat, hari ini yang bukan yang belum ya. Hari ini belum menikah, belum punya suami, baru punya calon. Baju saya bisa sah dulu kan, kedua serah. Yang namanya ayah, bapak, bapak. Tapi setelah saudara punya suami, bertambahnya pastel lain. Kalau dapat itu 501 jelas Sarawak itu. Malalik tanda saya. Tapi itu adalah kontrak. Lalu banjuna suami itu pak, awak lu kebanyakan baju kalau takut banyakan baju suami jangan lagi. Kamu kami lagi-lagi kau banyak itu desa suam kalau lalu salah saya di kami kan. Maka dia bersih itu belum bersih lah. Anda pakai ini selama lu set A set B di rumah kamu, masuk konkur seperti kan, itu udah pernah kamu. Dia tak punya sampai itu lah. Apa dia ada? Kau malingkan lah sampai sampai. Artinya kok membersihkan rumah. Apakah kami bambu? Tidak. Rumah awak atau awak bersih? Ada pembantu, oke. Kalau kita punya rezeki, kartu banyak, kita banyak, pakai tinggi, pakai pembantu. Gue ada pembantu yang 6 nek. Yang kita satu 10 kali gram, kita masak 9 gram, supir bertujuh, oh dia yang selesai. Silakan, kalau ada uang. Tapi bagi kita yang baru mengarungi hidup rumah tangga, malingnya lagi dapat bini lepak, mau berapa ya? Itu lepak. Hah? Gimana makan pagi tadi? Aduh itu petang, besok lagi. Kalau lepak, ayah basuh tangan suami makan pagi, ala sore baru tak buang, tapi sore dia udah tidur. Kalau bagi laki-laki dapat istri lepak, banyak kira. Sama mantap, baru baru sudah bagi dipasangkan di sananya, ditukari selesai, tapi selesai belum udah tidur. Dengan doi kalayo lo, kan dari kalayo itu kita spray kita dulu kan, atau pasal lalu tak kuat kan, sebab pulau bisa membantah itu dengan berbayar lagi. Maka dia diajarkan dengan apa? Kok malingnya dari pakai sapu, jadi itu masih lupa. Kok menari lagi pakai sapu. Apa usahanya masak? Itu seperti itu tadi. Kalau lu pandai memasak lain. Mumpung belum buat undangan, belajar ini dulu. Sebab kami laki-laki ini kalau punya uang, belajar di luar. Tahu jajan di luar. Belajar di luar, kesalahan yang berbahaya itu jajan di luar. Itu sampiran benar. Artinya kok, memasak itu adalah memang pandai perempuan. Kalau tak pandai produksi memasak, kami laki-laki itu boleh, baik buat boleh masin, tak ada mana ngambis ni satu. Masih tahu kan diminumkan. Bulan boleh supade, mana supade di bulannya. Kamu aja tak pernah, waktu tadi tak pernah belajar. Bulan tak boleh jual iya gitu kan. Dia mana dia bila macam itu dia begini jual iya lah. Atau sebagian lagi bawang, atau daun kuning, atau apa kira-kira suai makan. Aku kata semua tu pada itu cari ini bukan itu aman. Perlu dekat. Bukan bukan tambahan deh. Dia tak ada bagian tambahnya cewek aman.
semua ada dekat, dalam ada anak kan, makanya dia pulang. Itu cuma contoh, tapi ini adalah untuk kewaspadaan bagi kita. Kalau rumah yang begini naik, beko boleh mereka. Mampu raga-raga aja naik. Raga-raga itu pekerjaan anak-anak paut begini. Aku juga raga-raga gacha aja, baru raga gacha, aku banyak idea pada lo. Aku tidak tahu dingin aja. Sudah dia beri tanah apa, kita kasih. Lalu suami kita dulu juga gini, pernah berkaya maksudnya. Karena tidak pandai masak. Raga-raga apa kan dia orang lain. Ini juga perlu diingat. Setelah terjadi pernikahan akan terjadi perubahan-perubahan dalam hidup kita. Pertama, perubahan status. Kita hari ini belum berstatus sebagai suami. Jadi yang Allah berstatus suami itu kita kan. Dan kita statusnya. Belum lagi. Yang perempuan pun demikian. Belum lagi berstatusnya sebagai istri. Kapan? Setelah tidak kabur, setelah pernikahan. Berubah status kita. Kalau perempuan berubah statusnya menjadi istri, sama enggak para nyewa jadi istri dengan para nyewa sama dengan jadi istri? Sama enggak? Kalau nelajar harus sama. Kalau nomor ditinggal, ada itu nomor suku Batanda. Mulai jago pagi di jenjang mau ngambil dari duit. Atau duduk di lombang sampai makan kuaci. Enggak pakai Sarawak atau baju jensi dan duduk di lombang sampai chatting-chattingan. Itu salah pakai UGC itu kan. UGC penting, kamu dapat lihat. Kalau saya mengukur, terlihat punggung. Kalau saya mengadik, terlihat pusat. Itu namanya UGC. Sebelum bersuami, oke, itu keteledoran. Tapi setelah bersuami, ini taruh aja dewa duduk di lombang sanjung guys. Kalau saya pakai pintu masuk ke dalam. Dua arah. Perubahan lingkungan sosial. Berubah. Kita punya mertua, kita punya ipar, kita punya pembayan. Itu lingkungan sosial. Perubahan ekonomi dan tanggung jawab, iya. Hari ini kita laki-laki sebelum punya istri, 50.000 cukup kita merokok tanpa menang kan? Untuk makan itu cukup. Dan perempuan pun demikian. Bapiti 50.000 itu bagi perempuan sudah besar hari ini. Tapi setelah menikah, setelah punya istri, setelah punya suami, akan terjadi perubahan ekonomi kita. Dan tanggung jawab pun akan berubah. Bagi kita laki-laki akan berubah tanggung jawab kita. Hari ini tanggung jawab kita ke adik dan kakak ke ibu. Dan dia anggota di kantor atau pejabat di kantor. Tapi setelah kita menikah, satu orang lagi manusia kita bertanggung jawabkan dunia kita. Dan bagi perempuan juga demikian. Setelah bersuami tanggung jawab berubah. Hari ini saudara masih banyak yang menanggung. Kakak, adik, ibu, ayah, mama. Tapi tanggung jawab kita ke dia berbeda di keluarga kita. Dan tanggung jawab ke suami juga berbeda. Jadi perempuan jangan hanya menuntut kewajiban suami saja. Di balik kewajiban kami ini para suami, juga ada kewajiban istri. Dan kewajiban istri kepada suami itu adalah merupakan tanggung jawab dari istri. Tanggung jawab istri ke suami. Buat saya yang tahu, walaupun di surat atau materinya dari Pak Tua ya, tapi apa pikir tanggung jawab istri ke suami? Tidak tahu lihat Pak Syarus kan suami bertanggung jawab ke istri. Iya, tapi tanggung jawab istri ke suami itu apa? Salah satunya adalah menjaga kehormatan suami. Dan suami payu adalah Indonesia atau Indonesia itu anak itu bilang kan. Kalau masih bedingan, tapi kalau pikir kurang, entah ada besar Indonesia itu lah payu. Makanya tanggung jawab pertama itu kepada suaminya adalah menjaga kehormatan. Perubahan perilaku sosial seperti tadi. Berubah perilaku sosial apa? Biasa orang manusia cuma balik kalau kita ganti ya, kita ganti ya. Berapa ulet gitu? Ulet kita ganti ada nama. Ulet lado. Apalagi ulet lado kan? Pai barale. Foto-foto, selfie sudah makan, pindah ke bersamaan. Padahal dia bersama ada kan? Tapi setelah bersuami perlu nggak itu berubah perilaku sosial itu? Wajib berubah. Satu itu di Facebook di media siapa? Bini satu mau aja. Awak kan aneh kan? Padahal tidak ada jalan berarti bini satu. Padahal ustaz kan?
Ini dia berubah perilaku sosial. Perubahan bentuk fisik. Sadari kita lagi bahwa perempuan apabila dia sudah bersuami, perubahan bentuk fisik itu akan terjadi. Kutilang darah akan bisa menjadi donita. Kutilang darah itu kurus, tinggi, langsing, dada. Setelah bersuami, dia akan jadi donita, berumur anak. Sama dulu itu dia tanya orang. Benar tidak akan kawan seperti itu ada? Dan sampai lagi itu 3 bulan dia bilang lagi Pak, dulu ya tujuh aja, kami dah 97 aja kan. Karena akan terjadi perubahan. Apalagi setelah melahirkan. Ini sekalian kesehatan tadi ada. Setelah melahirkan perempuan ini banyak yang akan dialami. Tapi berdoalah supaya istri-istrinya tidak mengalami perubahan fisik yang diarah yang tidak baik. Ada tak perempuan yang melahirkan itu dia lumpuh? Ada tak perempuan itu kalau melahirkan dia buta? Ada tak perempuan itu bisa ngambil digawe ini buku yang bisa doa yang tanaman itu atau tanaman digawe kan? Sama kadang digawe itu. Apakah akan muncul kasih sayang kita? Tidak. Kalau kita sudah sadari bahwa akan terjadi perubahan fisik. Kita laki-laki juga. Apa kalau berjadi berbohong di dalam itu kurus tinggi kan? Kalau rajin waktu dulu kan, tapi 3 bulan sudah bisa mampu tujuan sampai jadi dia. Atau seorang itu perubahan itu fisik. Apa penyebabnya kita tidak tahu. Apakah karena kita sering makan nanti? Nggak bisa. Atau dikirim mati kan? Nama POP itu tidak ada. Nggak Senin dong. Tidak tahu apa penyebabnya. Makanya ini di adat Minangkabau dengan sistem matrilineal ada garis kasar. Kita diajarkan menyusun hubungan aktif dalam berkeluarga ini. Supaya apa? Kita tahu tentang perubahan. Hubungan aktif itu pertama hukum keluarga. Hukum keluarga ini artinya pastikan kedua keluarga kita sudah setuju. Ada tak amak bapak tidak setuju, adik tidak setuju, kakak atau mama pastikan. Pulang talo. Sebab berumah tangga. Kalau aku salah seorang ini di rumah tangga waktu tidak setuju, tukar seorang sekolah, tukar sekolah. Jadi guru aja. Tapi nomor. Atau di dalam Psikolog kan. Bagaimana cara membentuk hukum keluarga yang di awal tadi? Makanya diawali dari menyalangan waktu sampai ke proses pernikahan, melibatkan orang banyak. Setelah hukum keluarga, hukum masyarakat atau hukum sosial itu paralel. Ini dari akam berbukan doa harpe, juga perlu kudu, juga usaha pelaminan kami harpe sebenarnya. Sebab kenapa? Barangkali ini kan pelaminan kadang berumah wadah, sehingga tak pakai jalannya. Barang saya pelaminan, coba ya, saya tahu. Ada yang 5 juta pada saat ini, ada yang sampai 80 juta hasil pelaminan. Memang dituntut kita hukum masyarakat, kurang banyak harus tahu bersama menikah, tapi kene alek kadang aneh, sepanjang tubuh, sepanjang waktunya. Jadi pasuan, alek macam tak buah. Lah 7 tahun rumah naik tak alek dulu sudah selesai. Ada pegawai negeri di sini. Bagiannya SK untuk biaya alek. SK itu kan ada 50 tahun. Anak umur 50 tahun baru lunas tambah balik. Gara menunjuk tua, mencari kurang banyak lewat memang. Tapi orang lain. Makanya kami biarkan sudah sepakat gitu. Kami memesankan kepada masyarakat kan kadang-kadang masalah. Sepanjang tubuh, sepanjang bayar. Oh tidak Pak, ayah awak baniai, alhamdulillah. Tapi kalau anaknya baniai, ayahnya sanggup dipasuai ya. Tak pasuk tubuh ini kita juga, foto kita juga, alik kita tahu juga. Nah kadang anak utang pelaminan itu sudah sebenarnya. Makanya pesan kami, lakukanlah hukum masyarakat ini banyak. Berdoa aja mulia, yang penting lah tahu banyak selesai. Jangan tuah dia jangan. Ciri tak pecah, Islamnya. Artinya ada euforia. Baju nak darah itu disewa itu mulia kan? Mulia disewa kan? Kalau di Bali itu mahal, mulia disewa kan? Jas laki-laki, apa jas semua namanya jadi mulai itu? Jas semua itu jadi mulai dulu, namanya jadi mulai. Assalamualaikum.
kalau lulus itu adalah pemahaman. Tapi itu jadi mulai ya. Jadi yang mulai pertama, jadi itu boleh membuat bisa mengenai jas dulu kan, tahu dulu pak. Aku nggak mau menjalan jas aku. Kalau di Bali mana, sastra itu sudah di Bali orang kue. Sementara kita masih pas-pasan. Tidak mesti di Bali. Oh, tapi awak sesekali jadi mulai di Bali, sesekali kalau tidak sanggup tidak ada persoalan. Tapi kalau tidak sanggup jangan paksakan memenu ke masyarakat ini kita ingin uang. Barangnya yakin, barang dia yakin. Kalau dia dah 2 juta, aku dah yakin dari 2 juta. Beko pas barangnya, dapat itu cuma sampai 10 juta. Kalau minat 5 balik, makan 5 juta, alih. Badak-badak perempuan ni 5 juta lebih itu. Itu kan ada di pindah tu. Coba-coba dulu kan. Saya kira untuk masyarakat negara. Hanya kita tempat kita isbat nikah. Orang yang nikah miliar itu kan dikasih sini kan. Kalau kami saya ikan miliar, disbatkan saja. Tapi kita sudah terdaftar di negara. Tinggal lagi bagi catin hari ini hukum agama. Apa itu? Ijab kabul, saksi dan mahar. Yang lagi-lagi dan bayangan ijab kabul itu murah, sederhana, gampang punya. Nomor seliwat saya lewati. Nomor seliwat dia je. Murahnya apa punya Pak? Sambil lalu itu lancar. Coba pernah tak lihat murah ijab kabul sampai orang dia? Beloh di lidah itu tak tentu disambungkan. Kenapa? Karena itu adalah perkahwinan tanggung jawab. Tapi istri berpun lo nambah kilo kan, agak kilo 9 kan, sama kilo 2. Tapi itu adalah hukum agama. Setelah ijab kabul, ada penjarahan mahar. Sudah sepakati maharnya? Lah sepakati. Kamu sepakati. Betul. Ingat yang perempuan. Apa? Mahar itu adalah pemberian laki-laki. Ikhlas memberi, rindu yang terima. Jangan paksakan suaminya menyediakan mahar yang besar-besar dan mahal-mahal, dan pakai kode-kode unik. Kalau abe 35 gram, 35 kunci, 35 bantua. Kan ini 35 lain atau 22. Jangan paksakan sementara suami tidak sanggup. Mahar itu biarlah sekuntum mawar merah tapi kelas. Uangnya nggak emas. Itu masalah. Perempuan pun tak terima. Hanya suaminya sanggup sekuntum mawar merah. Terima. Kalau kau tidak ada emas, kalau tidak mau ya. Bagi akhirnya kami mengingat jangan paksakan kalau tidak sanggup. Seperangkat alat sholat boleh, tapi tambah dengan tidak lainnya. Ini perlu diingatkan ya. Karena banyak diskusi kami, boleh seperangkat alat sholat itu, tapi tambah dengan materi yang lainnya. Walaupun uang dengan 15.550 rupiah, tapi akan nilai materi. Kalau hanya dengan seperangkat sholat tidak sah. Kami diskusi di sini tetap mengingatkan pada laki-laki ya, tambah dengan materi lainnya. Sebab mahar itu dia bisa dimanfaatkan dari segi material. Kalau laki sumaya kan bisa dimanfaatkan, Al-Quran kan bisa dimanfaatkan, tapi tambah dengan material lainnya semampunya. Atau uang kertas 75.750 lembar ke sana itu tambahannya. Sebenarnya ada di situ. Ini pernikahan tadi menyatukan 2 karakter yang berbeda. Karena menyatukan 2 karakter yang berbeda, kita tidak tertutup kemungkinan terjadi pergesekan. Karena alasan rumah, alasan dia, alasan aja. Terjadi pertengkaran. Kalau terjadi pertengkaran, ada Minangkabau mengajarkan kita ada trilogi membangun kesepakatan dalam keluarga. Pertama, saya pakai biliar. Apa itu biliar? Kamar. Baca kalau suami istri berdua, baca dia salah paham, selesaikan dulu berdua. Jadi biliar ini ada simbol. Artinya selesaikan dulu berdua.
Jangan lupa Facebooknya dibuat seperti tadi. Seandainya waktu ini dapat diputar kembali, itu kayak status saya. Tapi sampai ke bawah ada jadi mentari dengan aku. Itulah susahnya begini. Ditanya apa dia? Kita sebenarnya lah sebelum. Gue ini adalah 3.000 butuh buka saudara. Suaminya yang buka suami. Padahal dia berdua belum menyelesaikan. Makanya selesaikan untuk berdua. Bawa ke dalam bilik, kunci pintu, dan selanjutnya dia bertemu dia untuk seorang. Rawat. Selesai itu sebentar. Itu kan cari itu aja menyembah. Kalau tidak percaya itu buatlah. Sebab kalau kami laki-laki itu, kalau datang dua dalam bilik pada lalu bahkan suaminya. Tapi pastikan dalam bilik itu tidak ada sapu, tidak ada sandua. Sandua di bawah saja, boleh jadi. Kalau mau aja tidak juga dalam bilik itu dengan saya pakai rokan, tidur di bawah kasur atau sandua. Satu kajaknya jadi kan. Ini hanya sekedar sebab, tapi yakinkan diri kita berdua bersama. Tidak selesai berdua, sampai lakukan, turunkan rumah kamu. Siapa yang kita hadirkan? Ayah, ibu, adik, kakak, saudara kita. Selesaikan berdua. Hadir menjadi mama. Kemudian tidak bisa pakai, baru bisa pakai laman. Apa harus pakai laman? Tahu namanya? Hadirkan ini mama, ataupun KBPMP, ataupun ke pengadilan. Harus pakai laman, kalau makanya teknologi membangun kesepakatan rumah tangga ini hari ini harus kita tempuh. Tempuh dulu, dan langsung ke pengadilan. Sama kalau langsung ke pengadilan, enggak jadi sapi, jadi diam. Tahu jadi sapi dan diam. Baca lain dong, di mediasi enggak ada loh, akhirnya baca lain. Makanya kita mau ini dulu. Sama kayak media, sama kayak lantai, sama kayak laman. Sama kayak media itu udah kepentingan dunianya dulu. Sehingga payung itu mencatat rencana lapan sampai pemalam. Jadi sosial tak. Kami sudah berperkara besar. Ini pasti juga buku ya kan? Jadi yang lama-lama biar. Kalau guru sampai biar. Raga-raga sampai biar. Tapi kalau pasti juga yang kunci yakin 3 jam misalnya. Kalau buku ini legal. Kemudian ini fakta sekarang. Fenomena pengantin zaman now. Pakainya. Atau dia jadi macam hubungan. Pakainya. Pastilah. Awak jadi yang mulai itu lagi yang kali. Ya, ini enggak kalau kesempatan besar kan. Oh. Tapi itu fakta. Jadi pengantin itu hanya 1 kali seumur hidup. Kita doakan. Tapi di saat awak bersandiang, kita asik dengan kesendirian kita. Padahal dalam undangan itu berbunyi mohon doa restu. Dulu orang coba untuk ada wabah atau ditamu. Kalau ibu bersandiangnya, campaan apa itu luka dua itu. Nikmati waktu bersandiang berdua itu sambil menjadi tamu-tamu kawan-kawan yang datang. Kami para nenek mama sekarang resah. FGD kami sering, Selasa besok kami FGD juga dekat. Mainan, masuk penantian dalam ini dari tiga. Kalau ada tamu datang, indahkan tunggu luar dari pelaminan menyalami dari jauh kita bisa tangan. Kami itu diundang. Tamu diundang itu bawa keper ke ayo. Kado kan dibuat itu, kalau itu dimarahin sih. Jadi bukan kado tidak ada dimarahin. Itu dimarahin. Lain kan? Bukan. Kalau yang kacau, kalau kita ke arahnya umur. Sama dengan ini. Entah cuma tadi, kita tak tahu apa. Tenang yang hanya sementara. Kemudian ini yang perlu kami sampaikan lagi adalah ragam perilaku sumando. Pertama, sumando kacang miang atau sumando kacang miang nang laksalasai di Kusuye. Sebelum menikah, rumah tangga pada situ aman tentram. Tapi setelah dapat menantu, kacau balau rumah tangga itu. Pipi lamboy tak bukti akan ada itu. Kau dapat menantu ngomong, kepada dia jawab. Subang suatu istri tidak satu dia mengadakan punya subang yang pada sisa kan? Siapa dia? Calon suami awak tidak. Orang tua yang lalu lah menikah, lama ini dijual di suami awak.
datang dia ngomong. Oke, dia kok. Semua orang mau jauh. Ulet tinggal lalu kabar. Ini kita mau jauh. Apa yang kita semua orang mau jauh? Maninggan buruak aja. Sudah awak nikah 3 hari itu jalan. 3 bulan ini pulang lagi. Maninggan melanjo tidak sebelum macam tidak dicek sesekali kan jauhin dia cocokkan atau tidak. Coba perempuan. Kita semua dia awak model itu banyak standar lagi. Coba kita tangan desa. Dia tahu jangan suami dewa jadi duit kan. Apa? Nanti siap. Tapi jangan. Kita laki-laki jadi lagu jauh. Lagu jauh itu bego reket pakai sendok dia sudah tak badak dia itu be. Jadi manusia tolong sedang reket pakai sendok sudah tak badak dia. Kok dapat dia lagu jauh kok ada tahu gitu. Jadi lagu jauh. Sumandor sudah puas. Dan mana sumandor sudah puas selalu tidak puas payah-payah manyanan ini berjalan kaki. Nah, coba dia tangan laki-laki itu siapa tahu terkandung. Apa yang dibutuhkan? Siapa tahu betul tak? Punya kaki lagi? Enggak. Masih ada punya kaki lagi? Punya kaki lagi? Apa yang lagi ni? Baik. Seandainya kakak laki-laki Jawa diperlakukan dengan istrinya tak apa bapak semua. Kamu malah doa. Lagi kan? Kan lagi kan? Jangan perlakukan suaminya seperti ini. Awak senang-senang mau yang kaki. Udah hanya sampai dulu. Sudah bisa saja kepala elok. Beko sudah dilagi elok. Elok lagi pek. Terus sekali dah. Sudah menderita. Mereka sudah penderitaan. Siapa lagi tertaruh ke kantor? Aku di sana betul kantor. Itu bagian kan? Aku lama. Hilanglah harga diri kita sebagai laki-laki. Anak didengar mengusung di ulawat. Sudah menyesal tadi. Saya baru menyesal, sudah pulang. Dari kampus sampai ke rumah. Kian anda dah. Ayo kamu ambil balik. Rudian ini, Rudian SD. Pasti beritahu dia kan. Tinggal kita laki-laki nasib seperti ini. Tapi balik timur dia. Cuma lu tak pulang. Dia lakukan kelangkaan bagi petang di perintah ini. Tapi kok kena perintahnya? Mana-mana ini sebenarnya awalnya perintah. Sudah kalau pulang memang sore dah boleh sopek tidak boleh namanya saya lagi. So kita tangan suami mentanggung kembalian kita. So kita. Ini kata dia, kita boleh macam dia apa? Saya 2 hari ini Pak, hidup perasaan awak sebagai laki-laki. Oh, saya kami dia apa sana di Malaysia boleh. Tapi pandai-pandai lah Malaysia jadi soalan mana? Bisa jadi dari luar kata dia. Banyak yang Malaysia di sana tempi. Ini sama pakai di rumah ada kan? Kalau semuanya kan. Dan ingat perempuan, calon-calon istri, jangan perintah suaminya ke hal-hal yang menyebabkan tagakan di dalam kami. Silakan. Kalau itu dilakukan suami itu tak ada yang kami ya. Tak apa kirim bawang kita, tak apa kirim nado kita, atau kirim tandu lagi sana, tidak ada salah. Ikut sopek besok kirim lagi. Awak pun cakap sopek itu di kan, nanti kita akan dikirim lagi. Kemudian sumando bapak pajak, awak bagi ini badan ini jangan coba-coba ya. Di Minangkabau itu memang rezeki ini tidak ada, kalau tidak terjadi tidak ada persoalan. Tapi awak bagi badan Dorinda, ada orang capek laki di kalusi dan simpi dikaya kaja berapik tadi. PT banyak ada tuh melimpah, tapi dia bini tak ada uang metuannya. Dia kira itu bisa naya, lagi cuma kita jualnya sebentar habis. Banyak sama di Indonesia itu orang di bawah, banyak ada sama mereka mana. Itu lah. Sumando bapak aja. Satu aja boleh kalau yang diharapkan perempuan itu adalah sumando tidak mama. Sakit sana sampai balik 2, lahir batin tak lakukan. Sana ini suaminya doa ya. Kalau dah sakit suaminya doa main doa.
senang bagi istri adalah sampai balindung gitu. Sebab keluh kasah istri itu kan suami ya dulu. Dan pastikan menyambung keluh kesah saudara sebelum menikah sampai kita menikah. Kalau sebelum menikah kan banyak keluh kesah menikah kan. Itu asal itu saya itu jadi anu kan stiker lupa kan. Jadi dia udah tidak itu sebenarnya itu lanjutkan nanti setelah menikah. Sebab kenapa? Sakit sana itu sampai balindung bagi istri adalah ini. Kamarnya mulai dulu. Cuma kita suaminya. Dan para istri juga harus paham ini. Bagi kami laki-laki, istri itu adalah sampai sakit sana oleh kami loh. Kok sakit, kok damam. Damam bawa itu pulang, busuk-busuk aja istri. Itu masuk ke sana, coba nanti pulang ke dia. Kalau dapet istri itu memang nanti. Tapi kalau dapet istri tidak mengerti, malah pun suami damam, dia nak orang ngomong. Terus sedingin. Dia kalau lu aja kan. Itu udah betul teman-teman ada. Kita bukan orang itu orang aja tu. Belum biasa bahagia kan. Tidak ubek kan dia tapi kecil ada dia. Nah, kalau mau tambah aja jadi gitu. Ini bukan pengajaran ya. Tapi ini ada sebagai yang saja. Intermezzo saja. Kemudian, nah ini pangka bala pertengkaran adalah harta. Pahami dulu yang perempuan. Harta pembawaan. Sekarang suaminya, calon suami saya tidak percaya masih ada kendaraan. Setidak-tidaknya sepeda motor. Setelah menikah nanti, kita akan tinggal di rumah istri. Kan bawa motor, bawa Honda, atau bawa toren. Itu adalah harta bawaan. Harta dibawa, pertama bawaan dibawa lagi ke rumah bini. Suami tinggal di rumah istri. Itu anak tuanya. Tidak anak tua bang itu loh. Jadi ada agihan loh. Jadi sudah jual loh. Atau datang di bawah menyalam, awal lo nanti bom. Wih lu tegak tinggal di jajah. Itu selalu dah usah tuh kan. Tapi bukan harta anda. Itu adalah harta suaminya. Dan yang kedua harta tapatan. Bahasa tapatan atau ini namanya. Sekarang apa yang ada di istri di perempuan yang hadir ini di rumahnya, dia sudah punya mobil, sudah punya motor, sudah punya subang, pokoknya sampai sudah punya cincin, itu adalah harta dia. Bukan harta kita yang laki-laki. Jangan sampailah nikah dua waktu sumpahnya terkait, kita jual. Karena tak awak ternyata. Bapak sampai kakak di mana? Itu adalah bukti kita menghormati seorang perempuan. Lalu mana yang harta kita? Ini, bodoh ini. Dan kedua perjanjian kedua atau satu atau setengah. Setelah menikah, dapat kita harta, itu adalah harta bodoh ini. Pembagiannya itu disesuaikan dengan pembagian kompilasi hukum Islam. Untuk anak, kalau punya anak berapa dan sebagainya. Beberapa ini terjadi, mudah-mudahan ini terjadi, tapi apabila terjadi akan pembawaan kembali uang, harta dapatan tidak biasa, akan membantu dibagi. Yang maksud dibagi di mana dan pembagiannya sesuaikan hukum Islam. Terakhir, ini sebenarnya banyak, tapi waktu kita terbatas. Ini jangan berharap seperti ini. Kalau tak semua dewa laki-laki itu ditanya istrinya, saya lagi apa? Lagi jalan sama mama. Saya nak tanya mama. Kalau laki-laki kita kecuali model itu, UPE apa balian? Apa balian? Balian saya tidak, kita ini berhubungan. Nah ini kan seluruh saja. Artinya kita mendapatkan istri yang tidak paling. Obatnya ceraikan. Kenapa ceraikan? Di agama itu kita belajar. Kalaulah istri berzina dengan laki-laki lain, ceraikan. Jadi membuatnya lain. Sekali dua kali, kalau kita dah ceraikan. Kalau kebalikan bapak, kamu laki-laki itu kan ibu kan, ibu boleh setiap waktu dengan sambung. Bisa juga cerai. Tapi dalam sudah nikah ada membaca silat akhir. Apabila istri saya tidak reda, saya tinggalkan 3 bulan berturut-turut, istri saya tidak reda, maka dia mengajukan ke pengadilan agama, maka sah bertalak saya dengan dia dengan membayar uang privat $1.000. Sah kenapa? Kalau istri tidak reda bukan. Tapi kalau laki-laki
semua orang tinggal, kan ini bujuk aja nenek itu lah. Dan pesankan kepada teman-teman yang lain supaya jangan ada perempuan. Karena jika pasangan berselingkuh, berterima kasihlah pada selingkuhannya, bersih, supaya bisa hidup damai. Kemudian di sini materi riset sebenarnya banyak, tapi karena ada waktu terbatas. Ini menjaga rahasia suami ini perlu juga ini. Artinya pada negara suami istri itu kan sah. Kemudian bagi negara itu kawan, manusia sama manusia, kan? Tak buka rasio sudah, dia orang mau tahu macam mana itu buat ini. Atau orang lagi, dia asli macam cari tujuh kawan sampai berdoa kan, dia orang mau orang tak boleh minggu ini. Jangan, karena ini adalah menjaga rahasia suami tambah dari istri. Kok suaminya kalau saya istrinya kalau saya tidak, tapi kita saling jaga istri. Kok kurangnya itu maksudnya tiga selain itu orang aja jadi tolong namanya cukup kita saja yang tahu. Kok bapak Nauli suami awak kan dicari tolong ke Facebook, ada nggak yang jual obat Panau? Kan? Bapak pilih gue status sebenarnya itu kalau istrinya suaminya Panau canda ya karena suami itu kan. Bagi dia ada lelok kan Facebook itu dibandingkan. Berterus terang, usah menjual di bawah lubang sampai membukti 6 tahun. Terus terang ini penuh, apalagi zaman sekarang. Kalau iyo pai ironi, kecian pai ironi. Kalau iyo pai baralek, kecian pai baralek. Sudah baralek, dawa singgah ke kandung. Sapu ya? Iko nak dikicuai suaminya. Sudah pai baralek, rupanya pai ironi sampai jauh. Rupanya saya itu mentara. Rupanya sakit, kalau bagi itu, mau bawa ada suaminya ada. Berterus terang saja, awak pai sampai jauh dan sampai jauh sakit. Bang kepainan, sementara waktu itu terang-terang, pacar payah, jadi ikut nggak disampaikan ini suami dan payah ini maju juga aja, tidak sampai menjadi dua menang, kan? Atau kalau manusia berikan nak itu kan banyak jalan sampai kan? Sebaliknya juga demikian, kita laki-laki harus sudah bersemangat. Kemudian jauhkan sifat curiga tanpa alasan. Kalau tidak ada alasan itu rasa curiga aja. Kita laki-laki yang bekerja ya, pasti kita banyak punya relasi. Seperti saya misalnya, saya punya mahasiswa banyak adik-adik. Saya menemui saya di sini konsultasi, dan itu sebagai istri jangan curiga aja. Tapi pastikan istri mana curiga. Kadang-kadang kan mandu masalahnya kan pandai kan. Dalam satu dua tiga itu saling bagi seorang kan. Jauhkan. Kemudian menjaga perasaan suami dan bagi istri juga menjaga perasaan istri. Timbul di tanah dari orang, api naga juga dipahami. Artinya itu adalah timbul banyak perasaan itu mahal. Contoh perasaan suami, perasaan kami laki-laki itu yang berandai. Pahit barangnya dari rumah berdua. Duduk di tionda atau di toto berdua. Tapi di rumah bandai ada ke istrinya, dah kita tidak sekolah dia namanya dalam. Yang istri kalau kita tanggungannya itu ada perasaan sakit dalam baru kau suami awak ditinggal dia nak menangkan awak seorang juga kalau kau sadar apa itu tidak ada yang istri kalau kita tanggungan masih kan juga ada cerita berapa jam udah sana itu perasaan dan sebaliknya demikian bisa kalau istri awak sudah tua tumpangan di daerah, kena sekolah dari kan sedang tentang istri awak di tumpangan juga. Kok dapat nama numpang tu elok mana oleh kan? Itu bisa sih kau luar di dalam ini juga kan? Kalau jadi makan, jadi selimut kan? Artinya apa? Kalau kita sudah suami istri, saya ingin semuanya. Kalau pai pada itu walaupun dengan partner itu suami awak tu. Kita baca kita partner lain, kita suami awak tak partner lawan, kan? Awak ini dijual. Artinya apa? Menjaga perasaan ini banyak yang harus kita pertimbangkan. Apalagi istri hamil itu perasaannya sangat sensitif. Kita sebagai juga bilang. Kemudian kalau guru Anda di rumah berdua,
padusi pernah nak macam dia ulang dulu pakai jauh, itu token jauh. Itu token jauh. Kain kain padusi nama nama batik kan, token jauh namanya token jauh. Udah padusi ikut token dulu. Kalau gini enggak, pemanggaan segala baju rencang, tapi itu pas sayang untuk membayar. Itu pembayaran istri dari saudara suami awak itu pembayaran. Aduh udah ulang pas sayang mau pembayaran, aduh. Kalau pagi ke rumah minggu itu, intai itu. Baju dipakai sepatu dipakai intai. Sehingga kita minggu jadwal lain. Lagi sananya di rumah mau lebih. Yang selesai sudah baru aja. Panjang kalau dia menjadi aja soal kena puas, soal kena lagan tok besian sumpah dan ini. Banyak waktu kau galang nggak tahu kan, kasih sekali. Langsung dipakai jilbab coklat, baju kuning, kalau hijau, tak lupa pink. Pakai merah mana? Langsung dipakai dengan jilbab merah, baju hitam, roknya biru, sepatu hijau, tasnya loreng-loreng kan, dan lain masih dulu. Minggu langsung pingsan menjadi apa ya? Kan? Kenapa? Kamu tak ada karakter sejarah. Bahkan dia nasi 3 sendok, boleh coba dah 2 sendok, boleh sepade 1 sendok, rantang untuk mie itu kepala lu berbuatkan nanti mie lonjong kan? Sudah makan aja, aja berbuat apa sendok. Padusi itu sudah apa sendok atau masih buat? Masih buat itu pandai ada pak, karena digoli masih buat. Mangkua padusi itu pandai masih buat sudah makan tanda angket yang berbuat. Masuk sekali, lapik kali itu. Itu yang diajar. Kemudian perhatikan tadi saya sampaikan bahwa ada sambal kurang dalam ataupun bumbu kepanasan atau gulai adonan masak usah dicacik bantuan. Iko ibu tidak jual menanya. Tadi kalau boleh masak boleh tak jual lagi. Kalau sih ada apa? Mana bukan kampung namanya. Tapi nek suka menjajek, mana itu bukan itu sudah ada kan? Tarati baik-baik di pembayaran. Kalau dia bukan pembayaran, istri awak, istri adik awak, kakak awak, maka namanya tidak. Ingat, seandainya awak tak ada, siapa yang betul menyelamatkan awak. Tapi kalau awak pembayaran lah cidai-cidayan, tidak akan peduli dengan awak. Makanya itu pembayaran itu yang pada mereka. Usah cantumkan sayur untuk bersama. Kuncinya apa? Ini banyak yang betul ya. Melayan istri yang awak atau istri awak, sudah istri awak punya. Kapal baru semua memanggil semua capek. Pembayar main semua aja lah. Artinya awak menyatukan dia pembayar. Sakti istri yang awak itu semua istri awak main capek. Main dua kawan ini. Awak dosa banyak kotoran, baru jadi makan tapi dia sebenarnya sudah dimuka. Supaya ada interaksi dulu. Sebab kenapa ini ke pembayaran itu nyampang indah adu awak ni pembayaran awak tu adu. Ini orang pembayaran. Ini perlu dikatakan. Tarati laku dikatakan tarati pada Nabi atau di Nabi tadi dan dikatakan kami kacau istri atau istri jadi tumpang sebagai tumbang. Kalau sudah ada seperti apa saja yang boleh disebutkan. Ini terakhir. Ada 4 kebahagiaan laki-laki yang ada pada perempuan yang harus dipelihara oleh perempuan ini. Pertama, bahagia pada saat dipinang orang. Siapa yang tak bahagia dia di saat dia tembaknya di balaman. Siapa tak bahagia? Siapa tak tahu jasa? Menyesal orang video dia kan? Aduh tak tahu jasa. Tapi saya yakin ada karena sudah sampai di sini. Itu adalah kebahagiaan. Tidak semua orang yang mendapatkan ini. Aku tak laki-laki lah 57 gue, tapi dah juga menanya orang lain. Awak bagus nama leh, masa kita doa menanya orang. Anak yang duluan pe, makanya bahagia pada saat itu. Bahagia pada saat istri berbisik tentang kehamilannya. Dah awak kata ambil. Itu kebahagiaan yang luar biasa bagi kita itu laki-laki. Sebab tidak semua orang, tidak semua laki-laki yang dianugerahi oleh anak oleh Allah.
Makanya di saat istri berbisik, dah awak kata lambe itu adalah kebahagiaan bagi kita. Makanya yang perempuan istri kalau hamil pertama tahu awak sampaikan ke suaminya, karena itu adalah hak suami mengetahui dan itu adalah kebahagiaan bagi kami. Ini sebenarnya ada beberapa ada di sini. Tahu nggak sensitif? Enggak. Baik rumah bidan kan tes kehamilan kan, ada foto itu, di posting di Facebook. Alhamdulillah. Sementara suaminya sendiri itu tahu lain. Di mana suaminya tahu lah kawannya punya kuilan. Selamat dia, aduh deh, ambil dia. Cuman, ada yang tahu dah kan? Kalau awak posting ke Facebook, apakah orang-orang di Facebook itu ikut bergotong royong? Makanya dia tahu. Sama Facebook itu kan ada apa yang anda pikirkan dari foto itu. Jangan. Saya ada gambarnya. Ada di Facebook saya dapatkan itu. Beda. Ayo kita sampaikan di sini nanti. Nah, tidak ada. Makanya yang perempuan hari ini, kalau lo niat memposting itu, fotonya seorang kiriman udara. Alhamdulillah ada. Itu ada banyak. Nanti terakhir muah. Selesai. Bahagia pada saat mendengar tangisan anak pertama. Tidak bisa dibagi gitu. Di saat istri melahirkan, anak lahir terhadap tangisan anak. Coba bagi dia juga dia tidak kirim semua sampai itu. Dapat anak itu oke lah. Sekali setahun sama melahirkan tangisan bayi itu. Makanya istrinya di saat hamil tua dia ditinggal. Unyian sampai anak lainnya. Karena itu adalah sumber kebahagiaan kita. Berikutnya, bahagia pada saat mengantar anak pertama masuk sekolah. Apakah masuk PAUD, TK atau SD. Bantuan terang itu parenting. Jadi Bapak dan Ibu yang guru hari ini tolong tularkan tentang parenting. Bahagia pada saat hari pertama mengantar anak ke sekolah. Bantuan kan. Setelah itu lihat suami wakil bantuan jadi hijau, istri bantuan jadi hijau. Tapi jangan ngurus. Dia mau belajar bantuan, bantuan. Ikhlas kalau kondisi gitu, kondisi. Kalau ini udah bantuan kan, anak masuk 7.30-an. WE jam berapa aja dong? Kalau kita baju sudah ada kabar, tapi anak sekolah. Baru capek dan ada kabar, kalau mereka udah bilang apa ini, bukan itu memang. Dengan mudah ini mengingatkan laki-laki saja ya. Ini mengingatkan saja yang mudah-mudahan tidak terjadi. Kalau terjadi adalah malam. Ini sebagai bentuk kerja ini, mungkin mesti bekerja sama. Tidak ada larangan kita bekerja sama. Coba jangan betapa indahnya ini. Wah, coba jangan. Sambil musim-musim pun sini-sini kan, karena di basuh anak pulang tidur dari itu pecah. Coba jangan indah tidak dikira. Ini hanya simbol saja, tidak ada larangan suami membantu istri. Kalau ditanggahan istri mah jangan dicekan oleh bandiro. Kalau mau ditanggahan jangan diminta lebih pecah jawab kan. Itu aja, jadi password. Bangunlah sekarang hubungan yang romantis itu sebenarnya hubungan yang romantis itu. Sebagaimana romantisnya Anda di Facebook hari ini WA ini, setelah hijab kabul tingkatkan romantis itu. Kalau hari ini di WA yang dikirim cuma stiker-stiker. Visual kiriman lain, stiker-stiker. Segala menikah. Tapi suaminya. Saya kirim stiker tuh. Berarti suami yang tertukar kan? Bersama mengurus anak. Dan di kepala istri seorang wanita. Apalagi zaman sekarang. Godaan rayuan pengaruh lingkungan sangat besar. Bersama-sama mengurus. Saya bukan membanggakan ya. Saya cuma dua. Kedua sampai ujian UTBK oleh pada mantan-mantannya kali berdua. Dari Kendek, dari PAUD, dari coba lainnya sekolah ke Pademan Banten. Oh berdua terus, anak-anak kita, bukan anak orang lain. Sedangkan anak orang lainnya dari dulu di luar rumah. Kemudian jangan suami selalu membebani istri. Kalau penyemel sepatu istri ya,
Memang istri ini tukang semen. Pulang kerja, dia ini istrinya memasukkan kaki, istrinya memusuhan. Awak perlu ikhlas nih Pak, nggak ada persoalan kalau ikhlas. Tapi kalau merasa terbebani, nanti kita manusia mencak apa lagi itu lagi. Laki membuka sesuatu. Tapi ingat ya perempuan, kalau sudah bersuami memang tanggung jawab itu berubah. Tapi bagi para suami, jangan selalu membebani istri. Mana-mana sebenarnya istri ini sampai mulai dari menyemiran sepatu sampai dia tuh malah betulnya, dia mau masuk diri di bawah itu lama sini ya sudah betul betul gimana bahaya kan. Kemudian penutup ini sudah saya ingatkan dari awal, terakhir juga masih saya penutup. Ombak dan basah buah, angin dan basi buah, cahaya punya cahaya, panayo punya patah, nan kodok punya dagu, tali sawah putih di tanah. Ini adalah ibarat kita berlayar di tengah laut. Di penutup ini saya sampaikan, jangan pernah kita membayangkan indahnya saja hidup ini. Bayangkan bahwa hidup ini akan berliku-liku. Dan kita laki-laki jangan pernah membayangkan bahwa perempuan ini akan seperti ini selama-lamanya. Tidak. Ambo istri yang belum tua setahun, gara-gara ada pengen bisnis sama. Setahun belum tua. Apakah kita cari agar yang lain disabah seperti ini atau diganti? Waktu melahirkan, ada operasi penyakit islah segala macam yang ditanggung oleh manusia itu. Makanya ini kita tak tahu. Jangan bayangkan istrinya seperti ini. Sebaliknya para istri tolong ingatkan dirinya bahwa membayangkan suaminya tidak akan seperti ini selama-lamanya. Nah, ada beban akan beban. Kalau ada beban ini kan sebenarnya beban besar, ya kan? Di sini ada doang. Kalau beban itu kan ada yang bayangnya. Apa yang harus dilakukan? Nah, jadi guru jadi tigo kan? Tapi itu adalah dalam rangka membangun rumah tangga yang bahagia. Silakan memiliki trik, cara, aturan atau cara pergaulan kita sendiri terserah. Karena membangun hubungan suami istri itu kan tidak perlu kita pelajari dari orang lain. Kita sendiri yang ciptakan. Tidak bisa ini contoh karena anak udah santi, udah percaya lah. Anak udah santi itu artinya sudah melimpah itu contohnya bagi anak makan KKP. Ke restoran, walima itu kamar. Biasanya sebelum nikah walima itu boleh satu aja kan? Itu boleh satu. Boleh mau dalam kan? Tapi sudah nikah yang minta kamar. Jangan paksakan kalau memang kita tidak mampu. Terakhir yang kita sampaikan di sini adalah jangan pernah kata lagi yang berlimpah. Kami tidak akan menjadi masalah lagi. Kalau pasangannya berbeda. Bisa diboleh itu kan nama tahu Pak. Salam tahu Pak. Itu penutupnya. Jangan pernah datang lagi ke berdebat dengan pasangan yang berbeda. Artinya doa kami adalah semua sampai ke jenjang perkawinan, sampai menikah baik-baik, punya anak baik-baik, berpisah karena Allah, jangan berpisah karena ulah. Berpisah karena Allah itu takdir Allah yang ada pada kita. Berpisah karena ulah tidak juga takdir, tapi kita akan menderita. Ada orang berpisah karena ulah, banyak ulah bisa lain, tapi karena Allah berdoa sehidup semati. Oke, dari saya demikian. Sebelum saya tutup, silakan ada pertanyaan atau kritikan terhadap materi saya atau terhadap cara penyampaian saya atau kritikan terhadap BBM atau ada masukan karena kita siang ada materi lagi besok gantinya sama Papua. Biasanya kan kita ada siang, tapi hari ini siang tidak ada, besok siang sama ada. Siang besok pengisian aplikasi email. Dia benar-benar besok pastikan akhirnya baterainya pun kalau pulsanya kurang kita punya wifi di sini. Besok kami berikan bagikan passwordnya. Karena besok ada aplikasi yang harus diisi. Aplikasi itu adalah jadi pulang gini lagi. Jawab nanti Pulang nih. Perhatian dan kami lanjutkan nanti ada aplikasi. Ngajar aja lah Pak. Silakan kalau ada Tanggung uang aja. atau saya yang bertanya. Karena kelas Ngajar ini kayak akan ada terus. Besok tanggal 22 sudah mendaftar pula 20 pasang lagi. Kira-kira apa yang perlu kami ubah di BBM ini?
ini sebelum kita berakhir. Udah nak. Dikasih makan, kita tidak punya anggaran. Kalau dulu BPM ini kan membayar 150 orang, sama-sama 200. Tapi hari ini gratis. Dan biaya dari pemerintah dan karyawan. Tapi hanya mau snack ya, mau dikasih makan. Besok pun ada dikasih makan, tapi jangan snack masih ada, masih dikasih. Ada nggak kritikan atau ada nggak tambahan? Betul. Kalau materinya kami rasa dengan anggaran materi yang tersedia 6 baru kita sediakan. Dari dinas kesehatan, dari KB, dari KUA ada 3 orang. Besok Pak KUA pagi itu tentang kewajiban suami istri. Siangnya nanti ada lagi di luar. Jadi materinya nanti siangnya besok jam 10 membangun keluarga sehat dan reproduksi. Kemudian ada ibu anak. Ada kira? Oke, kalau tidak ada dalam secangkir tas pun bisa. Takut nanti identitasnya nggak usah dikasih nama, salingnya diubah nanti. Kalau ada kritikan, kami terima. Karena kami ke materi ini apa yang kami sampaikan itu pertama berdasarkan ilmu, yang kedua berdasarkan pengetahuan, yang ketiga berdasarkan pengalaman. Itu materi yang kami berikan. Dan kami ke materi juga dilatih. Terakhir kami kemarin dilatih di Padang di Kanwil Kemenak. Saya dan Guru Kadua dilatih bahwa penasihat pergaulan yang penting. Di Malaysia namanya Berarti langsung pulang nih. kita cuma 6 JPM. Kita mau kan? Di Malaysia 6 hari. Serius apa? Di 50 kota, nagari sungai kamunya pakai ujian kompre. Aku ujian komprenya. Pertama adalah doa mandi junub. Keulangi, doa berhubungan dan doa mandi junub. Kalau apa itu nyebut sulit dan kuat itu dan saya. Nah, kalau itu kompre kan, kalau sudah selesai kecuali namanya. Tapi walaupun tidak boleh kompre, dari sekarang mulailah menghafal itu. Mulai. Demikian saja, banyak maaf dari saya. Kalau ada aturan atau lupa, mudik dan dorong, berendam di ketika yang tidak setuju, itu adalah sini saya saja, karena jam-jam mengantuk, jam rawan kan. Banyak contoh-contoh yang saya berikan, itu adalah ilustrasi dari saya sendiri. Sebab kalau kita berikan materi yang mendatar saja, saya yakin dari 10 akan tidur 9 orang. Demikian saja, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.